Film ini dimulai dengan diperlihatkannya sepasang kekasih bernama Iris dan juga Paul. Alasan mata Iris ditutupi saat ini karena Paul ingin memberi sebuah kejutan pada kekasihnya itu. Rupanya Paul membawa Iris untuk hadir di sebuah acara pembukaan gedung tertinggi di wilayah tersebut yang bernama Skywave. Saat Iris akan memasuki lift, raut wajah itu seketika berubah sebab lift yang seharusnya berkapasitas kurang dari 10 orang saja kini dinaiki melebihi kapasitasnya. Does that sometimes. Agar wanita pujaan hatinya itu tidak ketakutan, Paul membawa Iris untuk naik ke atas gedung. Di samping mereka saat ini, terlihat seorang wanita yang topinya tiba-tiba terjatuh dan anak kecil yang usil melempar sebuah koin. Throw that penny. It could kill somebody. I'm so sorry, of course. Yeah. Fat ass. Tanpa memperdulikan mereka, Paul melamar Iris saat itu juga. Iris yang tadinya khawatir dan takut ada di tempat itu seketika menjadi senang dan bahagia. Tapi tanpa mereka ketahui, anak kecil yang sebelumnya diperingati petugas kembali melempar koinnya dan koin tersebut memasuki sebuah ruang ventilasi udara dan membuat macet saluran tersebut. Ketika Iris, Paul dan yang lain berdansa bahagia di dalam gedung tersebut yang beralasan kaca, secara mengejutkan, tiba-tiba serpihan dari sebuah lampu tajam terjatuh. Di samping itu, koin yang menyangkut di kipas sebelumnya terpental dan mengakibatkan kebocoran gas. Dan ketika Iris bersama yang lain masih berdansa menikmati pesta, hal yang mengenaskan pun terjadi. Ternyata itu semua adalah sebuah bayangan dari seorang wanita bernama Stephanie. Perlu diketahui, Stephanie baru-baru ini seringkali mengalami kejadian seperti itu. Setelah diselidiki lebih lanjut, rupanya orang yang berada di bayangan Stephanie yaitu Iris adalah neneknya sendiri. Demi mengetahui hal yang sebenarnya, Stephanie pun bertanya pada ayahnya, di mana keberadaan Iris saat ini. Karena sang ayah tidak mau menjawab, Stephanie meminta adiknya yang bernama Carly untuk pergi menghampiri paman mereka. Singkat cerita, sesampainya di kediaman sang paman yang bernama Howard dan istrinya yang bernama Brenda, mereka berdua disambut baik oleh saudara mereka yaitu Eric si anak pertama, Julia anak kedua, dan yang terakhir adalah Billy putra bungsu paman Howard. Pada kesempatan itulah Stephanie bertanya pada pamannya di manakah keberadaan Iris saat ini. Setelah memberitahukan keberadaan Iris, paman Howard berpesan agar Stephanie tidak pergi ke sana karena semenjak beberapa tahun lalu Iris telah dianggap gila oleh mereka. Bukan hanya itu saja, paman Howard menyimpulkan alasan Iris mengurung dirinya saat ini hanya karena kematian tragis yang menimpa keluarganya. Stay the hell away from her. I feel like I'm losing my mind. Let it go. Just let it go. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Stephanie langsung pergi ke kediaman Iris guna mendapat informasi apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di kediaman Iris, pada awalnya Stephanie tidak diizinkan masuk oleh Iris. Akan tetapi setelah Stephanie berkata kalau ia adalah cucunya, Iris pun bersedia dan mengizinkan Stephanie masuk ke dalam rumahnya.
Terlihat jelas saat pertama kali Stephanie bertemu dengan neneknya, Stephanie melihat tingkah laku Iris yang seperti orang ketakutan, di mana Iris baru bisa mempersilahkan Stephanie duduk setelah menunggu beberapa menit dan memastikan keadaan aman. Disitulah Iris memperlihatkan sebuah buku di mana buku itu berisi berbagai kematian dari Final Destination pertama hingga sebelumnya. Bukan hanya itu saja, rupanya Iris kini bisa memprediksi bagaimana kematian akan datang dan menimpanya. Ternyata bayangan yang dialami Stephanie baru-baru ini adalah kejadian nyata yang sebelumnya dialami oleh Iris. Beberapa puluh tahun lalu, sebelum ia mendapat gambaran peristiwa mengerikan, tangan Iris tiba-tiba tergores oleh sekutu mawar yang membuatnya berdarah. Setelah itu, kejadian seperti di awal film pun terjadi. Tapi Iris yang sudah menduga akan hal tersebut langsung memperingatkan seluruh tamu di sana, dan tidak lama kemudian benar saja setelah diperiksa lebih lanjut, gedung yang mereka pijak saat ini ternyata mengalami sebuah masalah. Tapi rupanya masalah tak cukup sampai di situ, karena kematian tetaplah kematian. Meski mereka sebelumnya pernah selamat dari tragedi Skywave, kematian tetap mengincar mereka satu persatu. Semua itu dibuktikan oleh Iris dengan daftar beberapa orang yang tewas dari awal hingga akhir. Agar cucunya selamat, Iris memaksa Stephanie menerima buku yang selama ini ia tulis. Stephanie yang merasa kalau apa yang dilakukan neneknya itu berlebihan pun mencoba untuk pergi. Tapi demi keselamatan cucunya, meski ia sebenarnya tahu kalau ia akan mati jika keluar dari dalam rumah, ia memutuskan untuk keluar dan memaksa Iris agar mau menerima buku tersebut sekaligus membuktikan kalau ucapannya itu benar. Stephanie! A lifeline. You still don't believe. Step back. Beberapa waktu kemudian di pemakaman terlihat raut wajah Stephanie yang masih tidak percaya kalau omongan Iris itu benar. Tidak lama dari itu muncul seseorang dari dalam mobil yang ternyata adalah ibu kandung Stephanie yang telah lama meninggalkannya bernama Darlene datang ke pemakaman. Sore harinya demi mencairkan suasana dan mengenang kematian Iris, sang paman pun mencoba mengadakan sebuah acara barbekyuan di rumahnya. Di samping itu Iris yang masih penasaran mencoba mencari dan meneliti lebih dalam tentang kejadian yang sedang menimpanya saat ini. Ketika acara sedang berlangsung, Billy tak sengaja memecahkan gelas. Dan tanpa mereka sadari, pecahan gelasnya itu masuk ke dalam bongkahan es batu yang mereka sajikan. Di tengah acara tersebut, Billy mengajak Carly untuk bermain bersamanya. Tapi lagi-lagi tanpa mereka sadari, sebuah benda tajam terletak tepat di bawah trampolin yang mereka injak. Sementara itu, pecahan gelas kini berada di dalam soda yang akan diminum oleh ayah Stephanie. Beruntung sebelum pria itu meminumnya, ayah Stephanie seketika mengurungkan niatnya karena Howard yang akan naik dan bermain bersama Billy dan putranya. Sementara itu, Stephanie yang kini sedang memperdalam buku milik Iris tiba-tiba mendapat sebuah pertanda yang mana pertanda tersebut membawa Stephanie langsung pergi ke kediaman pamannya. Pick up, come on. Untung saja sebelum trampolin itu robek, Darlene tepat waktu untuk memindahkan benda tajam yang berada tepat di bawah mereka. Saat Stephanie baru saja tiba di tempat itu dan memastikan keselamatan anggota keluarganya, hal yang mengerikan pun terjadi. I'm okay. It's okay. Atas tragedi tersebut, Stephanie semakin yakin kalau apa yang dikatakan Iris itu benar, dan kini kematian sedang mengincar keluarga mereka. Disitulah Stephanie menemukan sebuah nama yang ditulis Iris di dalam bukunya, yaitu seorang pria bernama JB.
Setelah menyimpulkan kalau rentetan kematian berasal dari orang yang paling tua dan terus merembet hingga keturunannya, Stephanie mengatakan di hadapan semua keluarganya kalau semua ucapan Iris itu benar. Dan sekarang ia menyimpulkan kalau orang yang akan mati selanjutnya adalah putra pertama Howard, yaitu Eric. Don't you see this? Because death took so long to make its way through the survivor. Death makes its way down each branch first, meaning Eric, you're next. Go fuck yourself. Mendengar semua penjelasan Stephanie, rupanya Eric dan yang lain tak percaya dengan omong kosong tersebut dan lebih memilih untuk tidak memperdulikannya dan pergi dari tempat itu. But sometimes I really hate you. Malam harinya selesai melakukan pekerjaannya, Eric yang frustasi atas kematian ayahnya itu mentato dirinya sembari mendengarkan musik yang super kencang. Hingga tanpa ia sadar, perlahan-lahan kekacauan mulai terjadi di tempat itu. Dan saat Eric akan membereskan pecahan kaca dan juga tumbahan alkohol di tokonya, secara mengejutkan, The fuck? Come on. Enam jam kemudian, Stephanie yang khawatir dengan keadaan Eric karena pria itu tak kunjung menjawab panggilannya, mengajak Carly untuk mengunjungi Eric. Di tengah perjalanan mereka, Stephanie yang sedang mengobrol dengan Carly hampir saja menabrak saudaranya itu. Ternyata kejadian semalam tidak menewaskan Eric. Hal itu pun tentu membuat Stephanie sedikit heran karena seharusnya kematian membunuh Eric malam itu. Tapi tanpa diduga, ketika Julia baru saja akan pergi berolahraga, Julia malah mengalami sebuah insiden yang membuatnya masuk ke dalam truk sampah. Melihat nyawa Julian terancam, Eric, Stephanie dan juga Carly pun bergegas menghentikan pengemudi truk tersebut. Tapi naasnya karena si pengemudi truk sedang asik mendengarkan lagu dengan kencang, nyawa Julia pun tak bisa terselamatkan. Singkat cerita, Stephanie kembali mengumpulkan seluruh keluarganya untuk meminta maaf karena duganya itu salah. Tapi di situ Bibi Brenda berkata kesalahan bukanlah terletak di Stephanie, melainkan kesalahan terletak pada dirinya sendiri yang tidak berkata jujur kalau ternyata Eric bukanlah anak hasil dari pernikahan dengan Howard. Dengan kata lain, dahulu Brenda sempat berselingkuh dengan orang lain dan alhasil kematian tidak akan menimpa Eric. Dan kematian tersebut setelah menimpa Julia, kini akan menimpa Billy di putra bungsu. Eric isn't Howard's biological son. We're dying. But it was good because I got you. Who's my real dad? Jerry Fenbury. Di dalam percakapan mereka, Stephanie menanyakan siapakah JB pada ibunya. Ternyata sedari lama ibu Stephanie sudah mengetahui hal yang sebenarnya terjadi dan kini mengajak Stephanie dan Carly untuk ikut bertemu dengan JB yang bekerja di sebuah rumah sakit. Mendengar hal itu, Billy yang tidak mau dirinya ditinggal sendirian di rumah pun menyarankan dirinya untuk ikut. Begitu pula dengan Eric yang ingin menyelamatkan adiknya. Hey, I see, buddy. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah sakit dan bertemu dengan JB yang ternyata adalah orang terakhir yang tewas di Skywave, alias anak kecil yang diselamatkan Iris puluhan tahun lalu. Mengetahui alasan Iris mengurung dirinya adalah untuk menyelamatkan nyawa JB, Stephanie pun paham kalau kini orang yang akan tewas adalah JB. Meski mengetahui hal itu, JB yang sudah lelah dengan hidupnya pun berkata pada mereka, jika ingin menghentikan siklus kematian, mereka harus membunuh atau mati dan dihidupkan kembali. Perkataan JB itu pun tentu membuat Stephanie dan yang lain ambigu. That's fantastic. Bobby's got to die. Eric! Steph, he gave us an answer. Tidak lama setelah kepergian JB, Eric yang ingin adiknya selamat pun mengajak Billy untuk berkeliling. Hingga setibanya mereka di depan ruangan inkubator bayi, Eric yang tadinya hendak menyuruh Billy untuk membunuh seorang bayi, mengurungkan niatnya karena mereka tidak tega. Sebagai jalan keluar karena Billy alergi berat terhadap kacang, Eric memutuskan untuk membeli sebuah coklat kacang di rumah sakit tersebut. Tapi keanehan pun mulai terjadi di mana vending mesin yang ia pakai mengalami sebuah kerusakan yang membuat Eric emosi. All right, come on.
Okay. It's gonna fall. Setelah Eric mendapat coklat kacang tersebut, ia membawa Billy ke sebuah ruangan dan menyuruhnya untuk menunggu sebentar karena ia akan membawa sebuah kursi roda. Sesaat kemudian Billy yang seorang diri di ruangan tersebut tak sengaja mengaktifkan mesin MRI yang tanpa ia sadari. Alat tersebut dapat menghisap seluruh benda logam. Saat kursi roda sudah didapat, Eric memaksa Billy untuk memakan coklat kacang dan mengambil EpiPen miliknya. Sementara itu di sisi lain, Stephanie, Carly dan juga Darlene kini sedang mencari keberadaan Billy dan juga Eric. Dude, we need to hurry. Come on, go. But there's a million ways to die in a hospital. Can I help you? Billy yang terus dipaksa oleh Eric pun kemudian memakan coklat tersebut yang membuat alerginya seketika kambuh. Dan tidak lama kemudian mesin MRI yang telah mencapai titik maksimal pun tiba-tiba konslet dan menyedot seluruh benda logam yang malah menyebabkan Eric tewas secara mengenaskan. Billy yang kesakitan karena alerginya tersebut merangkak mendekati jasad Eric yang masih memegang EpiPen-nya. Merasa ada hal yang janggal, seorang suster seketika mencoba mencari tahu dari mana daya magnet kuat itu berasal. Hingga saat suster itu membuka pintu ruangan keberadaan Eric dan juga Billy, tiba-tiba dengan tragedi naas yang baru saja menimpa Eric dan juga Billy, Darlene berkata kalau alasan Eric bisa menjadi korban karena pria itu selalu menganggap remeh dan mempermainkan kematian. Jalan satu-satunya mereka saat ini untuk aman adalah rumah bekas kediaman Iris. Oleh karena itu, karena tidak ada jalan lain lagi, Darlene mengajak kedua anaknya untuk pergi ke sana. Tanpa mereka sadari, Stephanie menjatuhkan sebuah uang logam yang disimpan Iris di dalam bukunya. Uang logam atau koin tersebut adalah koin yang dilempar dan menghambat ventilasi udara di awal film tadi, yang kini diambil oleh seorang wanita tua. Karena pintu gerbang rumah Iris terkunci, Stephanie yang mengemudikan mobil terpaksa menabraknya. Dan tanpa mereka sadari, hal itu membuat sebuah konsleting listrik yang merembet ke bagian lain. Saat mereka bertiga hendak keluar dari mobil tersebut, sabuk pengaman Stephanie tiba-tiba macet. Ia pun menyuruh ibu dan adiknya agar lebih dulu masuk ke dalam ruang Iris. Tapi secara tak terduga, Darlene yang menyadari hal buruk akan terjadi segera mendorong Carly keluar dari dalam rumah. Hingga pada akhirnya Carly terjebak karena runtuhan kayu yang menimpanya, sementara Stephanie harus berjuang membuka sabuk pengamannya di dalam air. Melihat hal tersebut, Darlene yang dekat dengan Carly memilih untuk menyelamatkan putra bungsunya terlebih dulu. Tetapi yang terjadi, Stay alive as long as dengan perasaan sedih yang bercampur aduk, Carly bergegas menyelamatkan Stephanie yang masih terjebak di dalam mobil. Naasnya karena terlalu lama menahan nafas, Stephanie pun seketika tak sadarkan diri. Beruntung sesaat kemudian Stephanie berhasil tersadar dan disitulah mereka menyimpulkan kalau sepertinya siklus kematian telah berhenti karena Stephanie dapat kembali dihidupkan dari kematiannya. Beberapa waktu kemudian terlihat Stephanie dan juga Carly berpakaian rapi hendak menghadiri sebuah acara. Tapi di situ jari Stephanie tertusuk duri mawar seperti Iris di kejadian awal film tadi. Di waktu yang bersamaan, wanita tua yang sebelumnya mengambil koin milik Iris yang terjatuh tak sengaja menjatuhkan koin tersebut yang malah berujung tersangkut di sebuah rel kereta api.
Setelah percakapan Stephanie dan juga Carly, mereka didatangi oleh seorang dokter yang berkata kalau kejadian yang menimpa Stephanie sebelumnya tidaklah membuatnya mati. Dan ucapan itu secara teknis membuat Stephanie dan juga Carly begitu shock, karena jikalau memang Stephanie belum mati, berarti siklus kematian akan tetap berjalan. She was lucky Charlie was there. Yep. Sweetie, you look like $1,000,000. Dan benar saja, tidak lama dari itu, tiba-tiba muncul sebuah kereta yang keluar jalur dan menewaskan mereka semua. Dan film pun berakhir.